Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, baik di akun YouTube saya ataupun di akun Facebook saya, terkait bagaimana caranya supaya kelinci kita beranak dengan jumlah yang relatif banyak. Nah, sebelum saya membahasnya, yang perlu teman-teman ketahui adalah ini merupakan pendapat saya secara pribadi. Jadi ini merupakan kesimpulan hasil belajar saya dan pengalaman yang sudah saya jalani. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang tidak sependapat atau mungkin punya pendapat lain, alangkah baiknya untuk disampaikan di kolom komentar, supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa ikut membaca dan istilahnya ikut belajar bersama. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan pernah kita melupakan faktor rezeki. Jadi kita bisa berupaya, tetapi Tuhan yang akan menentukan. Jadi kita sebatas upaya saja. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan dari belajar ini, kemudian dari apa yang kita usahakan, nanti bisa menghasilkan seperti yang kita harapkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan kembali ke pokok bahasan kita. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kelinci-kelinci kita itu menghasilkan bayi dengan jumlah yang relatif banyak atau minimal normal lah, jadi standar gitu. Jadi antara 5-6 ekor itu kan standarnya. Kalau di atas itu kan sudah tergolong banyak. Yang pertama begini, kita harus pastikan bahwa indukan kita baik jantan maupun betina itu masih dalam usia produktif, yaitu usia sekitar 1-5 tahun. Itu usia produktif kelinci ya. Nah, itu kita harus pastikan dulu. Jadi jangan sampai nanti kita mengharapkan indukan kita bisa menghasilkan anak-anak yang banyak, tetapi ternyata indukan kita itu sudah tua, baik yang jantan ataupun yang betina atau salah satu dari mereka. Kemudian yang kedua, kita harus jaga agar kondisinya tetap sehat, baik sebelum dikawinkan maupun pasca dikawinkan. Terkhusus ini untuk yang kelinci betina ya. Berat badannya harus ideal ya. Kalau terlalu kegemukan juga menjadi masalah. Nah, ini untuk yang betina itu kalau kegemukan itu potensi terjadi kehamilan saat dikawinkan itu kecil ya. Ini sudah pernah saya bahas di video saya yang lalu. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, silahkan di search ya untuk video-video saya yang lalu, itu sudah saya pernah bahas soal ini. Jadi kondisinya harus dijaga tetap sehat, kemudian berat badannya ideal. Nah, yang selanjutnya ini yang paling penting, yaitu tentang tata cara mengawinkan. Sebenarnya ini juga sudah pernah saya bahas di video saya yang lalu, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lagi poin-poinnya saja. Jadi tidak saya bahas secara detail. Yang pertama ya, dalam proses mengawinkan itu yang pertama adalah kita cari waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik itu kapan? Yang pertama adalah pada saat puncak birahi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kondisi kandang yang tenang. Nah, tentang ciri-ciri puncak birahi itu sudah saya bahas. Jadi nanti kalau teman-teman penasaran bisa dilihat di video saya yang lalu. Jadi waktu terbaiknya adalah posisi puncak birahi, kemudian kondisi kandang yang tenang. Kenapa kondisi kandang harus tenang? Karena proses pembuahan, yaitu sekitar 8 jam setelah proses perkawinan itu terjadi pembuahan, maka kelinci itu harus dalam kondisi yang tenang, tidak stres, tidak terlalu banyak gangguan ya. Jadi kondisi kandang yang tenang. Nah, ini teman-teman sendiri yang mengetahui apakah di malam hari atau di pagi hari kondisi kandang teman-teman yang tenang, yang relatif tenang. Jadi supaya nanti proses pembuahannya tidak terganggu. Kemudian caranya bagaimana? Nah, caranya itu adalah dengan kita memasukkan ke dalam kandang pejantan. Jadi yang betina kita masukkan ke kandang pejantan. Nah, nanti setelah proses perkawinan sekitar 1 atau 2 kali proses perkawinan ya. Jadi terjadi proses perkawinan 1 atau 2 kali, nanti kita pisahkan dulu, kita ambil yang betina. Nah, kalau punya pejantan lebih dari 1, ini bisa kita gunakan pejantan yang lain ya. Tetapi kalau cuma 1, nanti kita istirahatkan dulu. Nanti kita sekitar 30 menit, nanti kita masukkan lagi
Nah, potensi terjadinya kehamilan kalau dikawinkan sebanyak 3-4 kali itu lebih besar daripada yang 1-2 kali ya. Ingat, potensi ya, jadi tidak angka pasti. Nah, setelah itu, setelah proses perkawinan itu, kita ambil kembali indukan ya, dan kita jangan ganggu lagi, biarkan dia, karena nanti itu terjadi proses tahapan-tahapan pembuahan itu sekitar selama 8 jam ya. Itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah jeda waktu dalam menggunakan pejantan. Jadi misal hari ini kita gunakan, maka harus ada jeda minimal 2 hari baru kita bisa gunakan kembali untuk mengawini betina, supaya terjadi recovery terlebih dahulu. Itu sebenarnya yang bisa kita upayakan ya. Nah, tapi di luar itu ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi jumlah anakan. Yang pertama adalah postur tubuh. Jadi ini buat teman-teman yang baru akan membeli mungkin bisa dipertimbangkan ya. Postur tubuh itu ada yang menyebutkan long sasis ya. Artinya postur tubuhnya itu memanjang. Nah, saya punya 2 indukan. Satu indukan dan satu siapan yang memiliki postur tubuh tersebut, tapi saya belum melakukan pengamatan secara detail ya. Untuk yang pertama itu sudah beranak kemarin itu 7 ekor. Kemudian yang kedua ini masih siapan, jadi belum tahu saya anaknya berapa nanti akan coba saya bandingkan apakah benar kalau dia postur tubuhnya itu memanjang, maka potensi memiliki jumlah anak lebih banyak itu akan meningkat. Karena ada sumber yang menyebutkan bahwa ketika postur tubuhnya itu memanjang, maka potensi janin-janin yang menempel pada dinding rahim itu akan lebih banyak daripada kelinci dengan postur tubuh yang gempal. Nah, itu pendapat saya. Buat teman-teman yang masih punya pendapat yang lain yang kira-kira belum saya sebutkan, satu lagi sebelum saya akhiri ya, yaitu terkait dengan faktor genetik. Memang ada beberapa kelinci yang dari faktor genetik itu memiliki jumlah bayi yang relatif banyak, seperti kelinci Hyla, Haikul ya, kemudian New Zealand itu juga termasuk ya, beberapa kelinci yang memiliki jumlah bayi yang relatif lebih banyak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kritik, ada saran, ada tambahan informasi, silahkan disampaikan di kolom komentar supaya kita semua ikut belajar bersama dan sukses bersama. Terima kasih ya, dan sampai jumpa.